Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wildan Nafi'i selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tentang pendidikan sosial. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan presentasi tentang hadis tentang pendidikan sosial. Yang kedua kalinya, semoga sholat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan budaya jahiliyah menuju zaman keemasan budaya Islamiyah, dan yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hadis tentang pendidikan sosial. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Muhammad Ali Fatah, yang kedua adalah Muhammad Sotik Nuraini, dan yang ketiga adalah Murtado. Poin-poin dari presentasi pada kesempatan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah hadis tentang pendidikan sosial, yang kedua adalah sumber Indo hadis, yang ketiga adalah pohon sanad, hukum matan dan interpretasi hadis, yang keempat adalah tentang substansi hadis tentang pendidikan sosial. Yang pertama kita akan membahas tentang hadis tentang pendidikan sosial. Pada kesempatan kali ini kami mengutip sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Artinya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari satu kesulitan dunia, Allah akan melapangkan dari satu kesulitan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan dari satu kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Adapun yang kedua adalah sumber-sumber Indo hadis. Itu yang pertama kita ambil dari Sahih Muslim. Adapun redaksi hadisnya berbunyi, Hadatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi wa Abu Bakrin bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Ala Al-Hamdani wa lafdhu lil Yahya. Qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa khuffathumul malaikah wa tarakahumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair hadatsana Abi wa hadatsanahu Nasr bin Ali al-Jahdami hadatsana Abu Usamah qala hadatsana al-A'mas hadatsana Ibnu Numair an Abi Shalih wa fi hadisin Abi Usamah hadatsana Abu Shalih an Abi Hurairah qala Sohba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi misli hadisin Abi Muawiyah wa ira anna hadisa Abi Usamah laisa fihi dzikrut taisiri 'alal mu'sir. Adapun artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Ala Al-Hamdani, dan lafaz ini milik Yahya. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mashi dari Abu Shalih dan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat.
Barang siapa menutupi aib seorang mukmin muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami dari bapakku. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdami telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mashi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dari Abu Sholih, sebagaimana di dalam hadis Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Abu Sholih dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lantang, sebagaimana hadis Abu Muawiyah. Hanya saja di dalam hadis Abu Usamah tidak disebutkan memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan. Adapun pohon sanad dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini adalah sebagai berikut. Ada 5 jalur periwayatan, yaitu yang semuanya itu bersumber dari Abu Hurairah. Adapun hukum matan dari hadis tersebut itu semuanya tidak ada syad. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan warna hijau yang terdapat pada gambar tersebut. Yang ketiga adalah interpretasi dari hadis tersebut. Yang pertama berdasarkan sanad. Hadis tersebut memiliki 5 jalur sanad atau jalur periwayatan, yang mana kelima jalur tersebut semua sanadnya mutasil. Yang kedua adalah berdasarkan matan. Hadis tersebut matanya tidak terdapat syad. Yang ketiga adalah berdasarkan rawi. Perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut dalam semua jalur periwayatan semuanya itu menempati derajat siqah. Artinya perawi-perawi tersebut dhabit dan adil. Kesimpulannya, dari penelusuran hadis tentang pendidikan sosial yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya yaitu Sahih Muslim, pemakalah menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut muttasil dari Imam Muslim sampai Abu Hurairah. Matan dari hadis tersebut tidak ada syad serta seluruh perawinya siqah dalam seluruh periwayatan. Maka dapat disimpulkan bahwa derajat dari hadis tersebut sahih. Adapun untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat di aplikasi bahwasanya hadis tersebut itu memiliki 5 jalur periwayatan. Nah, dari kelima jalur periwayatan ini semuanya ini menempati derajat perawi-perawinya menempati derajat siqah, yaitu warna ditunjukkan dengan warna hijau tua yang ada pada perawi-perawi tersebut. Salah satu jalur periwayatannya yaitu dari Abu Hurairah, itu lalu ke Abu Sholih As-Saman, selanjutnya kepada Sulaiman bin Mahron, yang selanjutnya adalah Muhammad bin Khazim, yang selanjutnya adalah Ibnu Abi Syaibah, dan yang terakhir adalah Muslim bin Hajjaj. Demikian tadi untuk sumber hadis yang pertama yaitu dari Sahih Muslim. Untuk selanjutnya dari Jami' Tirmizi akan dilanjutkan oleh teman saya Murtado. Adapun untuk hadis selanjutnya yaitu dari Jami' Tirmizi, untuk redaksi hadisnya adalah Hadasana Qutaibah, Hadasana Abu Awana an Akmashi an Abi Sholih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah wa man satara ala muslim satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi qala wa fil bab an uqbata abni Amir wa bani Umar qala Abu Aisyah hadisu Abi Hurairah hakadha rawa ghairu wahidi an Agmashi an Abi Sholih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa riwayati Abi Awana wa rawa asbatu Ibnu Muhammad an Akmash qala hadistu an Abi Sholih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa wa ka'anna hadza asahhu min hadisil awal hadasana bidzalika Ubaidu Ibnu Asbato Ibnu Muhammad qala hadatsani Abi an Akmash bihadzal hadis.
Artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Al-A'masyi, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan baginya dari kesusahan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ia mengatakan, dalam hal ini ada hadis serupa dari Uqbah bin Amir dan Ibnu Umar. Abu Isa berkata, hadis Abu Hurairah adalah seperti ini. Banyak perawi meriwayatkan dari Al-A'masyi, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad, dari Nabi SAW seperti riwayat Abu Awanah. Asbad bin Muhammad meriwayatkan dari Al-A'masyi, ia berkata, disampaikan hadis kepadaku dari Abu Hurairah dari Nabi SAW seperti itu. Sepertinya ini lebih sahih dari hadis pertama. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Asbad bin Muhammad, ia berkata, telah menceritakan kepadaku atau ayahku dari Al-A'masyi dengan hadis ini. Selanjutnya, pohon sanad dari Jami' Tirmidzi. Terdapat dua jalur dari jalurnya Abu Hurairah. Selanjutnya, hukum matan terdapat pada gambar berwarna hijau semua dan tidak ada syad. Selanjutnya, interpretasi hadis. Satu, berdasarkan sanad, hadis tersebut memiliki dua jalur sanad atau jalur periwayatan, yang mana kedua jalur tersebut semua sanadnya muttasil. Dua, berdasarkan matan, hadis tersebut matanya tidak terdapat syad. Tiga, berdasarkan rawi. Perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut dalam semua jalur periwayatan kesemuanya mendapati derajat sikoh, kecuali ada satu perawi yang menempati derajat hasan, yaitu Ubaid bin Asbad. Nama aslinya adalah Ubaid bin Asbad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid, yang mana lebih dikenal dengan Ubaid bin Asbad. Dia menetap atau tinggal di kota Kufah dan wafat pada tahun 250 Hijriah. Beliau memiliki guru-guru antara lain yaitu Asbad bin Muhammad, Abdullah bin Idris, dan Ubaid bin Sa'id. Sedangkan murid-muridnya antara lain Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ibrahim bin Abdus Somad al-Hashimi, dan Muhammad bin Isa. Adapun Jarh wa Ta'dzil dari Ubaid Asbad adalah sebagai berikut. 1. Abu Khatim Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa Ubaid bin Asbad adalah orang yang sudah tua. Yang kedua, Abu Hatim bin Hibah Al-Yasati, beliau menyebutkan bahwa Ubaid bin Asbad ini kedudukannya berada di derajat sikoh. Nomor 3, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Takrib, beliau mengatakan bahwa Ubaid bin Asbad adalah orang yang jujur. Yang keempat, Az-Zahabi, beliau mengatakan bahwa Ubaid bin Asbad adalah orang yang dapat dipercaya. Yang kelima, Matin Al-Hadromi, beliau juga mengatakan bahwa Ubaid bin Asbad adalah orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, D, kesimpulan dari hadis. Dari penelusuran hadis tentang pendidikan sosial yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya yaitu Jami' Tirmidzi, pemakalah menyimpulkan bahwa sanad dan hadis tersebut muttasil dari Imam Tirmidzi sampai ke Abu Hurairah. Matan dari hadis tersebut tidak ada syad serta seluruh perawinya sikoh dalam periwayatannya, kecuali satu perawi dalam satu jalur yang menempati derajat hasan. Maka dapat disimpulkan bahwa derajat dari hadis tersebut tetap sahih meskipun di satu jalur terdapat cacat karena ada perawi yang tidak sikoh. Akan tetapi ini dapat ditutup dengan jalur yang lain yang tidak ada kecacatan. Selanjutnya dapat dilihat di aplikasi. Terdapat dua jalur di Jami' Tirmidzi dan ada satu perawi yaitu
Ubaid bin Asbad. Jarh wa ta'dilnya yang pertama Abu Hatim Ar-Razi, yaitu Syaikhun. Yang kedua Abu Hatim bin Ibnu Habban Al-Basti Zakaro Fisiko. Yang ketiga Ibnu Hajar Asqalati Qala fi Takrib Suduk. Terus Az-Zahabi Wasab Matin Hadromi Wasiko. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Muhammad Ali Fatah. Lanjutkan dari teman saya Murtado, yaitu C. Sunan Ibnu Majah. Hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Ali bin Muhammad qala hadatsana Abu Muawiyah an A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wa man yassara 'alal mu'siri yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi 'aunil 'abdi makana 'abdu fi 'auni akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumu fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Artinya, telah diceritakan pada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amashi dan Abu Saleh dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan muslim di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barang siapa memudahkan seorang muslim, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali para malaikat akan menaungi. Ketenangan akan turun, rahmat akan menyertainya, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Dan barang siapa diperlambat oleh amalnya, maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Selanjutnya pohon sanad, interpretasi dan kesimpulan hadis. Dilihat pada pohon sanad ada dua jalur sanad dari Abu Hurairah sampai Ibnu Majah. Untuk selanjutnya B, hukumatan, terdapat warna hijau menandakan tidak ada syad. Yang selanjutnya C, interpretasi hadis. 1. Berdasarkan sanad. Hadis tersebut memiliki dua jalur sanad atau jalur periwayat, yang mana kedua jalur tersebut semua sanadnya muttasil. 2. Berdasarkan matan. Hadis tersebut matanya tidak terdapat syad. Yang nomor 3, berdasarkan rawi. Perawi yang ada dalam hadis tersebut dalam semua jalur periwayatan, kesemuanya menepati derajat syiqah
artinya perawi-perawi tersebut dhabit dan adil. Kesimpulan hadis, dari penelusuran hadis tentang pendidikan sosial yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya yaitu Sunan Ibnu Majah, pemakalah menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil dari Imam Ibnu Majah sampai ke Abu Hurairah. Matan dari hadis tersebut tidak ada syad serta seluruh perawinya tsikoh dalam seluruh periwayatan. Maka disimpulkan bahwa derajat dari hadis tersebut sahih. Untuk kejelasan lebih lanjut dapat kita lihat pada aplikasi. Dilihat dari aplikasi yang terlampir dari Abu Hurairah terdapat 2 jalur. Abu Hurairah diriwayatkan kepada Abu Sholeh As-Saman, dilanjutkan kepada Sulaiman ibnu Mahran, dilanjutkan Muhammad ibnu Hazim, dilanjutkan Ibnu Abi Syaibah, dan yang terakhir Ibnu Majah. Mungkin dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Nur Shodiq. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang substansi tentang hadis pendidikan sosial. Manusia dalam hal sosial sebagai makhluk sosial, manusia baru bisa berkembang dan menemukan jati dirinya, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya apabila ia berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa berhubungan dengan orang lain, manusia tidak dapat mengetahui dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, proses bersosialisasi dengan lingkungan sekitar menjadi sangatlah penting. Rasulullah SAW sendiri banyak sekali mengajarkan tentang keutamaan pendidikan sosial melalui hadis-hadisnya. Salah satunya adalah sebagai berikut. An Abi Shuraih radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baik atau ihsan kepada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata baik atau diamlah. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa proses sosialisasi dengan lingkungan sekitar sangatlah penting, terutama dengan tetangga, yang mana adalah lingkungan terdekat dengan keluarga kita. Berbuat baik pada tetangga itu sangat dianjurkan. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama adalah dengan tidak mengganggu dan menyakitinya. Yang kedua adalah dengan berbuat hal-hal yang bermanfaat bagi tetangganya, membantu kebutuhannya atau meringankan bebannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Murtado. Selanjutnya, hal ini juga dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, yaitu An Anasi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yabsutu lahu fi rizqihi wa yang sa'alahu fi atharihi falyasur rahimah. Muttafaqun alaih. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang merasa senang diluaskannya rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia suka bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa silaturahmi yang menjadi salah satu implementasi dari pendidikan sosial ini memiliki keutamaan dan memberikan manfaat yang sangat besar, yang dapat antara lain adalah memperpanjang umur dan melimpahkan rezeki. Selain itu, silaturahmi juga dapat mendatangkan barokah dan terhindar dari musibah dan bencana yang mengerikan, karena telah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Silaturahmi dapat berupa pemberian hadiah, surat maupun santunan bagi anak yang memerlukannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Ali Fatah. Selanjutnya, oleh karena itu beberapa sikap yang harus dikembangkan dalam berperilaku di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap toleransi. Toleransi artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Maksudnya adalah kita tidak mengikuti urusan orang lain dan tidak cuek dengan sekitar kita. Untuk bersikap tenggang rasa dan saling menghormati
dan saling menghargai antara sesama orang lain. Sangat diperlukan adanya sikap toleransi supaya terbina kerukunan hidup antara manusia satu dengan yang lain. Yang kedua, solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan yang diperolehnya melalui masyarakat seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun, dan sebagainya. Seseorang bisa berhasil itu tidak mungkin dengan sendirinya dan diwujudkan dengan mandiri. Dengan demikian, Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkan kepada seorang itu untuk kepentingan orang lain. Yang ketiga, saling menghargai. Setiap seseorang sesuai dengan kodratnya harus saling menghargai. Pengertian menghargai menitik beratkan kepada sikap orang harus menghormati atau mengindahkan hak asasi yang dimiliki oleh diri pribadi maupun yang dimiliki oleh orang lain. 4. Tolong menolong. Kita mengetahui bahwa Islam menyuruh para umatnya untuk tolong menolong dan bantu membantu dengan semua masyarakat tanpa membedakan golongan. Apalagi apabila dalam kehidupan masyarakat telah diliputi suasana tolong menolong, maka masyarakat akan merasa tanggung jawab bersama dan terdorong untuk mencapai kemajuan dan mengatasi kesukaran-kesukaran dan sebagainya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.